Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sadar gak sih, setiap kali kita mendengar kata peradaban Islam, pikiran kita tuh sering kali melayang ke masa lalu. Kita bangga dengan nama-nama besar seperti Ibnu Sina di dunia kedokteran, atau ilmu Khwarizm, sang penemu aljabar. Tapi apakah kejayaan itu cuma jadi dongeng pengantar tidur? Atau bisa kita bangun kembali di hari ini? Disinilah peran kita. Sebagai mahasiswa, kita bukan hanya cuma pemburu gelar, tapi kita adalah arsitek peradaban masa depan. Kalau kita lihat sejarah, apa sih yang bikin umat Islam dulu jaya banget? Kuncinya ada pada kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan keterbukaan pikiran. Saat Eropa masih dalam masa kegelapan, dunia Islam justru menjadi pusat sains dunia. Lalu, kenapa kita mundur? Faktor utama adalah ketika umat Islam mulai meninggalkan tradisi literasi, terjebak dalam perpecahan dan memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, untuk membangkitkan kembali kejayaan itu, tidak ada jalan pintas. Upaya terbaik adalah dengan melakukan rekonstruksi pemikiran. Kita harus menyatukan kembali semangat spiritual dengan penguasaan sains modern. Dengan gerakan ini harus dimulai dari bangku kuliah kita saat ini. Teman-teman, dalam Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks itu bukan musuh dari iman. Justru, ipteks adalah alat untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana ibadah. Al-Quran sendiri mendorong kita untuk terus mengamati alam semesta melalui ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah di alamnya. Jadi, saat kamu belajar biologi, coding, ekonomi, atau teknik, kamu sebenarnya sedang membaca buku ciptaan Allah yang sangat megah. Maka, menuntut ilmu bukan sekedar pilihan atau gaya hidup, tapi kewajiban mutlak atau fardu bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa wajib? Karena tanpa ilmu, kita tidak bisa beribadah dengan benar. Tanpa ilmu, kita tidak bisa mengelola bumi sebagai khalifah. Tapi ingat, ilmu saja tidak cukup kalau cuma disimpan di kepala atau lembaran ijazah. Ilmu wajib diamalkan. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Indah dilihat tapi tidak memberi manfaat dan tidak bisa menyenangkan mereka yang lapar di sekitar kita. Lalu, bagaimana kontribusi nyata kita sebagai mahasiswa? Mungkin kalian berpikir, saya kan cuma mahasiswa biasa, gimana caranya bisa bangun peradaban? Hei, langkah selalu dimulai dari langkah kecil. Nggak usah nunggu lulus atau nunggu jadi profesor. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Pertama, jadi ahli di bidangmu. Jika kamu sungguh-sungguh di jurusanmu saat ini, kalau kamu anak IT, buatlah aplikasi yang membangun dakwah atau UMKM. Kalau kamu anak kedokteran atau biologi, jadilah peneliti yang menemukan solusi penyakit masyarakat dengan niat ibadah. Kedua, perangi hoaks atau kebohongan. Gunakan media sosialmu untuk berbagi ilmu yang valid. Satu infografis bermanfaat yang kamu bagikan bisa jadi amal jariah yang tidak terputus. 3. Kolaborasi buat ruang diskusi atau kelompok belajar dari kampus. Ubah tongkrongan biasa menjadi tempat lahirnya ide-ide solutif untuk umat. Ketika kita meluruskan niat kuliah kita untuk beribadah, maka setiap ketikan tugas, setiap lembar jurnal yang kita baca bernilai pahala di sisi Allah. Teman-teman mahasiswa, pena di tangan kita hari ini adalah senjata untuk menulis masa depan peradaban Islam.
Jangan biarkan masa lalu kuliahmu habis hanya untuk mengejarkan IPK tinggi atau lamar ijazah dan kerja kantoran semata. Mari kita luruskan niat belajar untuk beribadah, berkarya untuk kejayaan Islam. Saya Putri Wulandari dengan NIM 4122014 dengan jurusan Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai saat ini juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.